Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Damkar Kota Cirebon. Sekarang mau evakuasi atau pemusnahan sarang tawon, tepatnya di Kesambi, Jalan Setiabudi, di rumahnya Bapak Wawan. Ini kebetulan sarang tawonnya ada di sini. Dia lagi up sama Danki, dampingi sama Danki sama Dantim 8. Kita lagi saya up dulu. Mungkin kita mulai rencana yang diatur oleh Danki pengawasan. Lanjut ya. Lanjut. Ya, ini sarang tawonnya udah umurnya, informasi dari pemilik rumah udah setahun. Ya, memang benar udah setahun karena lubangnya lebih dari satu. Kita ini ada lubang, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jangan. Ada 5. Kita jangan tutup lubang, juga ada orang 4. 1 orang 2, ada yang 1 lubang. Ya, boleh terus. Saya. Akan tugas, mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Damkar Kota Cirebon. Jaya. Apa ya, suaranya posisi. Siap. Ya. Semprot apa? Itu yang kecil tentu masukin di. Kalau pakai aku udah ketemu. Biasanya. Yang di lampu biarin aja dulu. Siap refill, Jay. Kita ada kok. Siap refill. Oh, banyak. Oh, dari atas. Kok tinggal nama ini orang. Kan tinggal dulu. Sepon. Pirang-pirang mau. Tenang. Biar nanti dulu. Yang di sini dulu, fokus ke sarang dulu. Nanti dulu. Ya, dia mah nggak bakal kemana-mana di lampu. Ini kamu geser sedikit. Udah adem. Yo, serang lampu, Gi. Serang yang di lampu, Gi.
Jangan bilang. Tandakan mas. Tarik mas. Ini betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Satria Biru. Alhamdulillah kita telah melakukan evakuasi sarang tawon di Jalan Setiabudi, tepatnya di rumah Pak Haji Maman Sukirman, seorang pensiunan Pemda Kota Cirebon. Beliau melaporkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon bahwa ada sarang tawon Vespa finish di rumah beliau, yang tepatnya di lantai 3 di bawah toren air. Dan kita udah set up dan kita juga udah survei tadi sore, dan malam ini kita langsung evakuasi. Kita ada di Peleton 2, sekarang kita ada dantonnya Pak Sadiko, kita ada di Regu 8, ada danrunya Pak Ogi, kita juga ada ditemani Sri Kandi kita, Ibu Dina, terus rescuernya ada Bapak Ahmad Jayadi, terus Arifudin dan Mas Puji, terus ada dan dokumentasinya ada Handoko dan Pak Arif, terus ada Pak Arifin. Seperti biasa Pak, kita akan sedikit memberikan informasi tentang sebab musabab adanya tawon Vespa finish di kediaman Bapak dan di warga kompleks ini. Ya. Yang pertama, tawon Vespa finish ini punya ciri-ciri fisik adanya cincin kuning di abdomennya, di perutnya Pak. Ya. Ini cukup besar, ya, bisa sampai 5 cm lebih Pak panjangnya. Dan Vespa finish ini pemakan segala, omnivora. Ya, dia bersarang di perumahan penduduk, yang dia makan adalah sisa makanan manusia.
Contohnya nasi yang dibuang, lauk pauk yang dibuang, buah-buahan yang busuk, bangkai, serangga dia makan. Ya, karena makanannya kotor, ya otomatis ada serum bisa yang dihasilkan cukup beracun. Ya, ketika kondisi badan kita lagi tidak fit, ya artinya lagi gak enak badan, kena antupan lebih dari 2 itu bisa menyebabkan gagal jantung dan gagal ginjal. Di kota Cirebon sendiri tahun 2015 daerah Cipto itu ada yang meninggal karena tawon swab ini. Jadi ini tidak bisa dianggap sepele. Dan ini sebenarnya pandeminya udah mulai dari tahun 2015 sampai sekarang. Kita evakuasi setiap harinya ya bisa 2 sehari, kadang kita sehari sampai 4. Kita kadang pulang sampai subuh untuk menangani tawon swab ini. Karena ini bisa menyebabkan korban jiwa. Ya, ketika ini menyerang, ya, kenapa menyerangnya pasti lebih dari 2? Karena mereka ini punya cairan pertemanan, namanya feronom. Ya, ketika dia mengantuk, ada cairan feronom yang nempel, yang lain ikut. Ya, dia menyengat terus bertubi-tubi. Ya, kita lari pun dikejar, ngumpet dalam air, di TV itu Pak, tungguin Pak. Ya, sampai dia puas. Ya, kejadian di Kesambi Residen security dan sampai masuk UGD. Tuh. Ya, nanti kedepannya saya sarankan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon untuk menjaga lebih lagi kebersihan lingkungannya. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan biarkan tahun ini bersarang. Ya, jadi ini sangat-sangat berbahaya. Maka dari itu kita langsung cepat evakuasi. Dan kenapa evakuasi sarang tawon swab ini malam hari? Karena aktivitas mereka sedikit berkurang ketika malam hari. Kalau siang, pagi atau sore masih ada yang mencari makan. Ya, karena mereka ini kalau cari makan soliter Pak, sendiri. Dan daya jelajahnya lebih dari 200 meter dari titik sarang. Jauh Pak. Tapi cari makan sendiri, tidak berkelompok. Iya, tidak berkelompok. Tidak. Nah, semua ini satu ini ya, ini bisa misalnya kita evakuasi, ada yang lolos 1 ya, dia bisa berpotensi membuat sarang lagi karena semuanya ratu. Dari kecil nanti bisa menjadi koloni yang besar. Nah, ini yang kita temukan ini di rumah Bapak ini lubangnya udah lebih dari 2, sekitar 8 lubang. Jadi udah hampir setahun nih. Ya, udah hampir setahun ini. Jadi sangat-sangat berbahaya. Ya, itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Ya, terus juga tadi pesan kami tolong dilaksanakan. Bisa jadi nanti disampaikan ke pihak RT ataupun RW. Itu aja Pak. Bapak ada yang mau disampaikan ke sobat-sobat Lantai Biru, mangga silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin malam ini saya dulu ini tahun ini baru ketahuan itu 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu tahun ini tadinya disangka tuh bukan sarang tahun ini karena ke atas itu udah jarang. Jadi saya tuh di rantai 3 tuh udah jarang ditaikin gitu sana tuh. Di pas kemarin itu ketemu sama ada orang ya siapa? Masudin yang tukang listrik itu bahwa itu ada tawon ya. Nah, makanya saya dapat laporan, tawonnya bukan tawon madu. Ini tawonnya tawon yang bahaya sekali gitu itu. Jadi saya kan dikhawatirkan, saya ditakutkan yang beda-beda ya. Akhirnya juga kepada bapak-bapak ibu ini yang namanya dari di Damkar, semoga amal dan perbuatannya itu kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga terima kasih banyak sekali, mudah-mudahan untuk selanjutnya kita insya Allah kita kepada masyarakat itu untuk memberikan pengertian-pengertian yang tadi disampaikan oleh Pak Bapak ini supaya jangan sampai buang sampah sembarangan dan sisa makanan jangan buang sembarangan gitu aja supaya untuk tahun ini bahwa mengurangi ada tahunnya ini. Dan saya juga ini mungkin di komplek ini saya juga sebenarnya semuanya ya salah satunya mungkin di sarang saya itu mungkin ada lagi di barangan di tempat yang lain juga gitu aja. Dan kita juga ini saya juga terima kasih banyak sekali. Alhamdulillah kita juga salam aja semua, terutama ke Pak Adamnya, Pak Adam sebagai kepala dinasnya. Dan saya juga terima kasih banyak dan saya juga alhamdulillah baru setahun saya pensiun dari
dari Pemda PNS. Jadi sekarang baru 2020 bulan Januari baru pensiun saya. Baru pensiun. Jadi saya baru sebenarnya ada orang Pemda, tapi sebenarnya mungkin adik-adik ini juga ya selama ini kan kalau nggak salah tuh pemadam kebakaran dulu tuh ada istilahnya apa tuh? Jadi balakarya. Jadi mudah-mudahan itu ya selanjutnya untuk difungsikan lah. Juga ada pegawai negeri kayak emang apa tuh bobot kerjanya emang lebih berat dan benar-benar membantu masyarakat gitu aja. Ya juga mengharapkan itu dan kita sama-sama juga mudah-mudahan untuk yang selanjutnya insya Allah mudah-mudahan kita dapat dapat imbalan yang terima dari kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aman, Mas ya. Sobat-sobat Data Biru, tonton terus kegiatan kami hari ini tetap di Peleton 2 dengan terus 8. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya di channel YouTube kami Damkar Kota Cirebon dan ikuti kegiatan kami juga di Instagram kami Damkar_Cirebon. Damkar Kota Cirebon, jaya.